Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Nabiullah Daud alaihissalam. Dalam menceritakan perihal Nabiullah Daud alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sudahkah sampai padamu cerita orang-orang yang bermusuhan ketika mereka masuk ke dalam bilik pribadinya Daud dengan memanjat dinding tembok. Ketika mereka masuk ke hadapan Daud, lalu Daud terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah Tuan takut, karena kami ini adalah dua orang yang bersengketa, yang seorang menganiaya yang lain. Sebab itu putuskanlah perkara ini antara kami semua dengan kebenaran, dan janganlah Tuan bersikap tidak adil, dan berilah petunjuk kami ini ke jalan yang benar. Ini saudaraku, ia mempunyai 99 ekor kambing betina, dan saya hanya mempunyai seekor kambing saja." Ia berkata, "Serahkanlah yang seekor padaku." Ia mengalahkan saya dalam pembicaraan. Daud menjawab, "Sesungguhnya saudaraku telah menganiaya bersalah padamu karena meminta seekor kambing milik untuk ditambahkan kepada kambingnya yang banyak itu. Sesungguhnya banyak orang-orang yang berseri, di antaranya tidak jujur kepada kawannya, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah yang jujur, tetapi mereka itu amat sedikit." Daud mengira bahwa Allah mengujinya, maka ia memohonkan pengampunan kepada Tuhan yang tunduk merendahkan diri sambil kembali bertaubat. "Maka kami mengampuni kesalahannya itu. Sesungguhnya ia dekat pada sisi kami dan memperoleh tempat kembali yang amat baik." Dalam cerita di atas itu tidak terdapat suatu bukti pun yang menunjukkan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam telah berbuat kemaksiatan kepada Tuhannya dan melakukan sesuatu yang menyalahi keislamannya, terpeliharanya dari dosa. Secara keseluruhan, dalam cerita ini dapatlah diuraikan sebagai berikut. Daud alaihissalam menerima panduan dalam persoalan pertentangan antara dua orang yang sedang bersengketa. Kemudian beliau alaihissalam memutuskan perkara tersebut bahwa dengan mendengarkan keterangan dari pihak satu saja dan belum mendengar alasan pihak yang satunya lagi, kecerobohan dalam meletakkan keputusan sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bijaksana atau menyalahi norma-norma hukum. Lebih-lebih jikalau yang menjadi hakim pemutus itu adalah seorang yang berpangkat nabi, semacam Nabiullah Daud alaihissalam. Sedangkan nabi-nabi itu termasuk golongan manusia-manusia yang dikaruniai kebijaksanaan dan ketertiban pembicaraan oleh Allah Ta'ala. Ada suatu kemungkinan yang lagi dengan terjadinya peristiwa di atas itu, yakni bahwa Daud alaihissalam agaknya takut kepada dua orang yang memanjat dinding temboknya dan langsung memasuki bilik pribadinya. Sedangkan masuknya itu adalah dalam keadaan yang tiba-tiba saja, dan beliau alaihissalam dikala sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala, beliau alaihissalam takut kalau-kalau kedua orang itu akan membunuhnya, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh umat Bani Israel, yaitu suka sekali membunuh nabi-nabi mereka itu. Jadi ketakutan yang terjadi pada diri Daud alaihissalam waktu itu sedang berada di dalam bilik pribadi untuk bermunajat ke hadirat Tuhan adalah suatu yang kurang layak sekali bagi Daud alaihissalam, karena mengingat betapa tingginya kedudukannya, betapa agung derajatnya, dan betapa
erat hubungannya dengan Allah Ta'ala yang maha menguasai, yang maha segala sesuatu yang mewujud ini. Daud alaihissalam mengira bahwa kesalahan yang telah dibuatnya, yaitu cara tergesa-gesa untuk menetapkan putusan dan ketakutannya pada kematian sebab dibunuh, adalah sebagai ujian dari Tuhan. Oleh sebab itu Daud alaihissalam segera memohon pengampunan kepada Tuhan, tunduk dan merendahkan diri serta bertaubat kembali kepadanya, dan atas kelakuannya sendiri itu diselesaikannya serta berniat tidak akan mengulanginya lagi. Kita harus menyadari bahwa apa yang terkandung dalam cerita di atas itu tidak boleh diembel-embeli dengan tafsiran lain yang kiranya akan mengenasakan sebagai suatu kekurangan dari derajat seorang Nabiullah yang besar itu. Umpama saja dengan adanya suatu penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kambing betina itu adalah seorang wanita, dan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam telah merampas istri salah seorang panglimanya dengan menggunakan suatu tipu daya yang tidak dapat dibenarkan, maka cerita yang sedemikian itu sebenarnya adalah kisah buatan atau bikinan yang bohong dari kumpulan kisah-kisah Isra'ilah ciptaan kaum Yahudi, yang dimaksudkan untuk merongrong keagungan risalah, kesempurnaan nubuat, kemuliaan dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang yang dipilihnya sebagai rasul dan diangkatnya sebagai nabi yang bertugas memberi petunjuk kepada seluruh umatnya.